Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfredo Julian Aryatama. Dan saya Muhammad Fadil Rustam. Dan satu lagi teman kita, Fatur Restu Cahya Restu. Dia lagi absen hari ini. Karena kan suatu hal, mungkin videonya akan menyusul di belakang. Oke. Kita di sini mau mempresentasikan tentang tauhid. Yang pertama, definisi tauhid dulu. Kata tauhid itu berasal dari kata wahidu tauhidan, yang artinya mengisahkan atau menyatukan. Jadi tauhid itu adalah suatu agama yang mengisahkan Allah. Arti kata tauhid adalah mengisahkan. Yang dimaksud dengan mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zatnya, sifatnya, asmanya, dan afalnya. Kemudian urgensi tauhid. Tauhid merupakan bagian paling penting dari keseluruhan substansi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagian ini harus dipahami secara utuh agar maknanya sekaligus mengandung klasifikasi jenis-jenisnya dapat terrealisasi dalam kehidupan. Dalam kaitan ini tercakup dua hal. Yang pertama, memahami ajaran tauhid secara teoritis berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, Sunnah, dan akal sehat. Yang kedua, mengaplikasikan ajaran tauhid tersebut dalam kehidupan kenyataan, yaitu kehidupan sehari-hari. Secara teoritis, tauhid dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, tauhid rububiyah. Kedua, tauhid uluhiyah. Ketiga, tauhid asma wa sifat. Ketiga jenis tauhid ini akan dijelaskan secara rinci dalam lembaran-lembaran berikut ini. Yang pertama, tauhid rububiyah. Rububiyah adalah kata yang dinisbatkan kepada salah satu nama Allah, yaitu Rabb. Nama itu mempunyai beberapa arti, antara lain Al-Murabbi, pemelihara; An-Nasir, penolong; Al-Malik, pemilik; Al-Muslih, yang memperbaiki; As-Sayyi, tuan; dan Al-Wali, yang artinya wali. Dalam terminologi syariat Islam, istilah tauhid rububiyah berarti percaya hanya Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali alam raya, yang dengan takdirnya ia menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan sunah-sunahnya. Dalam pengertian ini, istilah tauhid rububiyah belum terlepas dari akar makna bahasanya, sebab Allah adalah pemelihara makhluk, para rasul, dan para wali-wali dengan segala spesifikasi yang telah diberikan kepada mereka. Rezekinya meliputi semua hambanya. Dialah penolong rasul-rasulnya dan wali-walinya, pemilik bagi semua makhluknya, yang senantiasa memperbaiki keadaan mereka dengan pilar-pilar kehidupan yang telah diberikan kepada mereka. Tuhan, pada siapa derajat tertinggi dan kekuasaan itu berhenti, serta wali atau pelindung yang tak terkalahkan yang mengalihkan urusan para wali dan rasulnya. Tauhid rububiyah mencakup dimensi-dimensi keimanan berikut ini. Pertama, beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah bersifat umum, misalnya menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan menguasai. Kedua, beriman kepada takdir Allah. Ketiga, beriman kepada zat Allah. Kita lanjut ke tauhid uluhiyah. Kata uluhiyah ini diambil dari akar kata ilah, yang berarti yang disembah atau yang ditaati. Kata ini digunakan untuk menyebut sembahan yang hak dan yang batil. Kemudian asma wa sifat. Definisi tauhid asma wa sifat artinya pengakuan dan kesaksian yang tegas atas semua nama dan sifat Allah yang sempurna. 3. Pola tahap-tahap tauhid. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia harus bersifat paling rendah hati dan harus menunjukkan kerendahan hati itu. Sedangkan meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak tahap. A. Tauhid dalam wujud yang mesti, artinya tidak ada satu wujud pun yang mewujud oleh dirinya sendiri kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan peristiwa
pengertian filsafat, tauhid ini adalah keyakinan terhadap sebuah wujud yang keberadaannya bersifat mesti. Wujud yang demikian ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang keberadaannya secara instik merupakan keharusan dan yang darinya wujud-wujud lain mawujud. B. Tauhid dalam penciptaan, artinya tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. C. Tauhid dari rububiyah. Tahap ketiga ini adalah manajemen dan rububiyah genetik. Artinya setelah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta, kita harus mengetahui siapa manajer dan direkturnya dan siapakah ada orang lain yang mengatur alam semesta tanpa izinnya. D. Tauhid dalam rububiyah legislatif generik. Setelah mengetahui bahwa pencipta kita adalah Allah Subhanahu wa taala dan bahwa keberadaan dan manajemen kita hanya berada di tangannya, kita juga harus percaya bahwa tak seorang pun selain Dia mempunyai hak untuk memerintah kita dan membuat hukum bagi kita. E. Tauhid dalam penyembahan. Ia adalah kesatuan, keutuhan, dan penyembahan, artinya tidak ada satupun kecuali Allah. G. Tauhid dalam meminta pertolongan. Ia berarti bahwa manusia secara praktis tidak boleh meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. H. Tauhid dalam merasa takut. Ia berarti bahwa manusia tidak boleh takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. I. Tauhid dalam berharap. Ia berarti bahwa kita tidak boleh menempatkan harapan-harapan kita selain kepada Allah. J. Tauhid dalam cinta. Jika kita orang meyakini bahwa semua kesempurnaan dan keindahan asalnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut pandang Islam, jika ingin menjadi monoteis dan memeluk Islam dengan tujuan agar termasuk di antara kaum muslimin dan monoteis dan memperoleh kebahagiaan di akhirat serta masuk ke dalam surga, maka seseorang harus melalui tahapan-tahapan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Cahyaris Pamungkas. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manusia dan hubungan dalam membentuk karakter sebuah bangsa. Ya, di sini saya akan bacakan sedikit apa itu konsep manusia dan hubungan dalam membentuk karakter sebuah bangsa. Manusia dalam Islam digambarkan sebagai makhluk dengan segala karakter. Salah satunya dapat unggul tergantung dari bimbingan dan penyerapan sifat-sifat ilahiyah secara kualitas dan material rohan dalam dirinya. Pendidikan karakter sebagai proses kemanusiaan artinya proses secara sadar, teratur, dan terencana untuk menjadikan seseorang. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakter bangsa. Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas baik yang tercerminkan dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, serta perilaku manusia itu sendiri. Pendidikan karakter sangat penting untuk menghasilkan generasi yang unggul dan berkualitas. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang dalam konteks sunatullah Quran Surat Ali Imran ayat 12 berpegang pada komitmen keseimbangan antara hubungan vertikalnya. Itulah konsep manusia dan hubungan dalam membentuk karakter sebuah bangsa. Terima kasih.